Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, ketemu lagi bareng saya Pak Syam. Bersama Bapak kita akan belajar matematika SMP kelas 7, yaitu tentang bilangan bagian 2. Pada video sebelumnya kita telah membahas materi tentang membandingkan bilangan bulat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Adik-adik hebat, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat yang pertama, menjelaskan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Yang kedua, menentukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Pada pembelajaran kali ini, adik-adik akan diajak untuk memahami sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Dan untuk memahami sifat-sifat tersebut, silakan adik-adik amati beberapa konteks berikut. Contoh 1, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa menggunakan beberapa alternatif penyelesaian. Alternatif yang bisa kita gunakan salah satunya adalah menggunakan garis bilangan. Karena Mia memiliki 3 boneka, maka dari titik asal 0 bergerak ke kanan 3 satuan, 1, 2, 3. Kemudian karena mendapatkan 4 boneka lagi, berarti harus bergerak 4 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4, sehingga hasil akhirnya adalah 7. Jadi boneka yang dimiliki Mia sekarang ada 7 boneka. Contoh 2, Mia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Mia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapa pasang sepatu yang dimiliki Mia sekarang? Alternatif penyelesaian, kita kembali gunakan garis bilangan. Awalnya Mia memiliki 6 pasang sepatu, maka bergerak dari titik 0 ke kanan sejauh 6 satuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena Nia memberikan 2 pasang sepatu kepada sepupunya, maka jumlah sepatu Nia berkurang 2 pasang. Berarti berbalik arah menuju ke kiri 2 satuan, 1, 2, sehingga hasil akhirnya adalah 4. Jadi banyak sepatu yang dimiliki Nia sekarang adalah 6 kurang 2 sama dengan 4 pasang. Nah, setelah adik-adik melakukan pengamatan, pasti akan muncul beberapa pertanyaan di benak adik-adik. Misalnya, bagaimana ya cara menjumlahkan bilangan bulat yang sangat besar atau sangat kecil? Atau pertanyaan seperti ini, apakah hasil penjumlahan antara 2 bilangan bulat selalu saja hasilnya bilangan bulat? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di benak adik-adik. Nah, adik-adik hebat,
Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentunya kita harus menggali informasi. Adik-adik hebat, ketika masih duduk di bangku SD atau MI, kalian sudah mempelajari banyak tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk itu, yuk kita mengingat kembali bagaimana cara melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita akan kerjakan beberapa soal berikut. 1. 2 tambah 5 sama dengan berapa? Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan berbagai alternatif penyelesaian. Oke, coba kita menggunakan garis bilangan. Mula-mula kita berada di posisi 0. Kita bergerak ke kanan 2 satuan. 1, 2. Kemudian ditambah positif 5, maka kita bergerak lagi ke kanan sejauh 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 tambah 5 sama dengan 7. Bisa juga kita menggunakan alternatif lainnya. Misalnya di sini positif 2, maka ada 2 positif, 1, 2. Kemudian ditambah positif 5, ada 5 positif, 1, 2, 3, 4, 5. Maka total positif yang ada adalah 7. Jadi 2 tambah 5 sama dengan 7. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Negatif 4 tambah 7 sama dengan berapa? Kembali kita coba selesaikan menggunakan garis bilangan. Awalnya kita berada di titik 0. Kemudian negatif 4, negatif itu bergerak ke kiri. Berarti kita bergerak ke kiri sejauh 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Berada di posisi negatif 4. Setelah itu ditambah 7, berarti kita bergerak ke kanan sejauh 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi negatif 4 ditambah 7 sama dengan 3. Coba kita selesaikan soal ini menggunakan alternatif penyelesaian kedua. Sebelumnya perhatikan catatan bahwa jika satu negatif dipasangkan dengan satu positif, maka hasilnya 0. 2 negatif dipasangkan dengan 2 positif, maka hasilnya sama dengan 0 dan seterusnya. Oke, negatif 4 ditambah 7 sama dengan berapa? Jadi negatifnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian positifnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu kita pasangkan. Oke, terdapat 4 pasang, maka tersisa 3 positif. Jadi negatif 4 ditambah 7 sama dengan 3. Mudah ya adik-adik. Selanjutnya kita kerjakan soal nomor 3. 80 kurang 25 sama dengan berapa? Untuk menyelesaikan soal ini kita tidak menggunakan garis bilangan, karena jika kita gambarkan dalam garis bilangan itu sangat panjang. Yang kedua, kita butuh proses yang lebih cepat, sehingga kita gunakan alternatif penyelesaian lainnya, yaitu memasangkan antara positif dan negatif ya. Jadi 80 kurang 25. Jadi positif 80 kurang 25. Karena kita mau pasangkan, maka positif 80 ini kita pecah menjadi positif 25 dan positif 55. Kemudian kita tulis negatif 25. Setelah itu kita pasangkan, maka yang ada pasangannya hasilnya adalah 0 sesuai catatan yang tadi. Maka tersisa 55. Jadi 80 kurang 25 sama dengan 55. Lanjut, soal nomor 4. Negatif 13 tambah 28 sama dengan berapa? Alternatif penyelesaian. Negatif 13 kita tuliskan,
Kemudian positif 28 itu kita pecah menjadi positif 13 dan positif 15. Nah, negatif 13 dan positif 15 ini berpasangan sehingga habis, tersisa positif 15. Jadi negatif 13 ditambah 28 sama dengan 15. Oke, mudah ya adik-adik. Lanjut ke nomor 5. 26 tambah negatif 16 sama dengan berapa? Alternatif penyelesaian. Untuk menyelesaikan 26 ditambah negatif 16, maka pertama-tama kita selesaikan dulu dua tanda yang berdekatan. Maka adik-adik harus mengetahui atau menghafal operasi tanda. Jadi positif ketemu positif itu menghasilkan positif, negatif ketemu negatif menghasilkan positif, positif ketemu negatif menghasilkan negatif, dan negatif ketemu positif menghasilkan negatif. Sehingga 26 ditambah negatif 16 itu menjadi 26 kurang 16. Maka kita ambil dari positif 26, kita pecah menjadi positif 16 dan positif 10. Kemudian kita tuliskan negatif 16. Positif 16 dan negatif 16 ini menjadi berpasangan sehingga tersisa positif 10. Jadi 26 ditambah negatif 16 sama dengan 10. Oke, soal nomor 6. Negatif 37 dikurang negatif 22 sama dengan berapa? Alternatif penyelesaian. Untuk negatif 37 kurang negatif 22, pertama-tama kita selesaikan tanda dulu. Jadi negatif ketemu negatif itu menghasilkan positif, sehingga menjadi negatif 37 ditambah 22. Oke, negatif 37 ini kita pecah menjadi dua, yaitu negatif 22 dan negatif 15. Setelah itu kita tuliskan positif 22. Nah, karena negatif 22 berpasangan dengan positif 22, maka hasilnya 0, tersisa negatif 15. Jadi negatif 37 kurang negatif 22 sama dengan negatif 15. Adik-adik hebat, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif. Apa itu komutatif? Komutatif adalah pertukaran posisi. Secara umum, jika ada A dan B adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Misalnya pada operasi penjumlahan, kita ambil 2 tambah 5 sama dengan, kita putar posisinya menjadi 5 tambah 2. Jadi di ruas kiri 2 tambah 5, sedangkan di ruas kanan menjadi 5 tambah 2. Oke, pada ruas kiri 2 tambah 5 menghasilkan 7, sedangkan pada ruas kanan 5 tambah 2 menghasilkan 7. Ruas kiri dan ruas kanan menghasilkan nilai yang sama, artinya berlaku sifat komutatif pada penjumlahan. Kita ambil yang kedua misalnya, negatif 3 tambah 5 itu pada ruas kiri, kemudian pada ruas kanan kita putar menjadi 5 tambah negatif 3. Kita selesaikan yang di ruas kiri dulu. Negatif 3 tambah 5 itu menghasilkan 2, sedangkan pada ruas kanan 5 tambah negatif 3 kita selesaikan tanda. Jadi positif negatif menghasilkan negatif, sehingga 5 kurang 3. Nah, 5 kurang 3 menghasilkan 2, sehingga terbukti bahwa di ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai yang sama. Maka pada operasi penjumlahan kita dapat simpulkan berlaku sifat komutatif. Sedangkan pada operasi pengurangan sifat komutatif tidak berlaku. Kita bisa buktikan hal tersebut. Kita ambil 8 kurang 5 pada ruas kiri, kemudian pada ruas kanan kita putar menjadi 5 kurang 8. Kita tukar ya, menjadi 5 kurang 8. Kita selesaikan yang ruas kiri. 8 kurang 5 menghasilkan 3, sedangkan pada ruas kanan 5 kurang 8 menghasilkan negatif 3. 3 sama dengan negatif 3 bernilai salah, sehingga sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan. Satu
soal lagi. Negatif 6 kurang 4 pada ruas kiri, kemudian pada ruas kanan kita putar menjadi 4 kurang negatif 6. Ruas kiri kita selesaikan, negatif 6 kurang 4 menghasilkan negatif 10, sedangkan pada ruas kanan 4 kurang negatif 6 kita selesaikan tanda menjadi plus, maka 4 tambah 6, 4 tambah 6 menghasilkan 10. Negatif 10 sama dengan 10 adalah bernilai salah, sehingga terbukti bahwa pada operasi pengurangan bilangan bulat tidak berlaku sifat komutatif. Maka kita bisa simpulkan A kurang B tidak sama dengan B kurang A. Oke adik-adik hebat, selanjutnya kita masuk pada sifat kedua, yaitu asosiatif atau pengelompokan. Secara umum, jika ada A, B, dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C. Misalnya kita uji coba pada operasi penjumlahan. Kita ambil 2 tambah buka kurung 5 tambah 1 tutup kurung pada ruas kiri, kemudian pada ruas kanan kita kelompokkan berbeda, yaitu buka kurung 2 tambah 5 tutup kurung tambah 1. Oke, kita selesaikan dulu yang di ruas kiri. 2 tambah dalam kurung 5 tambah 1 kita selesaikan menjadi 5 tambah 1 hasilnya 6, sehingga menjadi 2 tambah 6. Pada ruas kanan kita selesaikan yang dalam kurung 2 tambah 5 hasilnya 7, sehingga menjadi 7 tambah 1. Kemudian pada ruas kiri kita kembali, 2 tambah 6 menghasilkan 8, sedangkan pada ruas kanan 7 tambah 1 menghasilkan 8. Maka ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai yang sama, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada operasi penjumlahan berlaku sifat asosiatif, sedangkan pada operasi pengurangan tidak berlaku sifat asosiatif. Hal ini bisa kita buktikan. Misalnya kita ambil 2 kurang buka kurung 5 kurang 1 tutup kurung pada ruas kiri. Kemudian pada ruas kanan kita kelompokkan berbeda, buka kurung 2 kurang 5 tutup kurung kurang 1. Kita selesaikan yang ruas kiri. 5 kurang 1 yang dalam kurung 5 kurang 1 menghasilkan 4, sehingga menjadi 2 kurang 4. Selanjutnya pada ruas kanan dalam kurung itu ya 2 kurang 5 sama dengan negatif 3, sehingga menjadi negatif 3 kurang 1. Kembali ke ruas kiri, 2 kurang 4 menghasilkan negatif 2, sedangkan ruas kanan negatif 3 kurang 1 menghasilkan negatif 4. Maka kita bisa lihat nilai di ruas kiri dan di ruas kanan berbeda. Ini membuktikan bahwa pada operasi pengurangan tidak berlaku sifat asosiatif, sehingga kita bisa simpulkan A kurang buka kurung B kurang C tutup kurung tidak sama dengan buka kurung A kurang B tutup kurung kurang C. Nah adik-adik, kita akan coba mengerjakan soal. Apa sih fungsi dari sifat asosiatif dan komutatif? Sifat asosiatif dan komutatif berfungsi untuk mempermudah kita dalam melakukan perhitungan. Kita masuk soal nomor 1. 72 tambah 357 tambah 28 sama dengan berapa? Jawab. Alternatif penyelesaian: 72 tambah 357 tambah 28 sama dengan, kita gunakan sifat komutatif yaitu pertukaran. 28 dengan 357 ditukar, jadi 72 tambah 28 tambah 357, sehingga menjadi 72 tambah 28 sama dengan 100, jadi 100 tambah 357, menghasilkan 457. Oke, mudah ya adik-adik. Selanjutnya kita masuk soal nomor 2. 68 tambah 23 kurang 13 sama dengan berapa? Jawab.
alternatif penyelesaian. Kalau kita langsung tambahkan 68 tambah 23 itu bisa, tapi kalau kita lihat soal lebih mudah lagi kalau kita selesaikan dulu yang 23 kurang 13. Sehingga dari 68 tambah 23 kurang 13 itu kita gunakan sifat asosiatif pengelompokan menjadi 68 tambah buka kurung 23 kurang 13 tutup kurung, sehingga kita selesaikan yang dalam kurung dulu, maka menjadi 68 tambah 23 kurang 13 10, jadi 68 tambah 10 sama dengan 78. Oke adik-adik, mudah ya adik-adik. Adik-adik hebat, ternyata bilangan bulat memiliki sifat-sifat lain dan ini akan kita bahas. Yang pertama, operasi penjumlahan bilangan genap dengan bilangan genap. Bilangan 1 kita ambil genap 2, kemudian bilangan 2 kita ambil genap 4. Bilangan 1 tambah bilangan 2, maka 2 tambah 4 menghasilkan menghasilkan 6. 6 merupakan bilangan genap. Selanjutnya kita ambil bilangan 1 bilangan genap 14, bilangan 2 kita ambil bilangan genap 16. Kemudian bilangan 1 tambah bilangan 2, maka 14 tambah 16 menghasilkan menghasilkan 30, dan 30 merupakan bilangan genap. Dari tabel ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa apabila bilangan genap tambah bilangan genap maka menghasilkan juga bilangan genap. Lanjut yang kedua, bagaimana operasi pengurangan bilangan genap dengan bilangan genap akan menghasilkan bilangan genap atau bilangan ganjil, ya kan? Kita coba cek. Kita ambil bilangan 1 genap 12, kemudian bilangan 2 genap 4, bilangan 1 kurang bilangan 2, maka 12 kurang 4 menghasilkan menghasilkan 8. 8 ternyata merupakan bilangan genap. Kita uji coba satu lagi. Bilangan 1 kita ambil bilangan genap 14, bilangan 2 kita ambil bilangan genap 10. Bilangan 1 kurang bilangan 2, 14 kurang 10 menghasilkan 4 merupakan bilangan genap, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika bilangan genap dikurang bilangan genap sama dengan bilangan genap. Lanjut nomor 3, bagaimana operasi penjumlahan bilangan genap dengan bilangan ganjil. Jadi kalau bilangan genap ditambahkan dengan bilangan ganjil itu menghasilkan apa? Kita bisa lihat, kita ambil bilangan 1 genap 4, bilangan 2 ganjil 5, bilangan 1 ditambah bilangan 2, maka 4 tambah 5 menghasilkan menghasilkan 9. 9 merupakan bilangan ganjil. Kita uji coba lagi. Kita ambil bilangan 1 genap 14, bilangan 2 ganjil, kita ambil 1, bilangan 1 tambah bilangan 2 berarti 14 tambah 1 menghasilkan menghasilkan 15. 15 merupakan bilangan ganjil. Sehingga adik-adik kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika bilangan genap tambah bilangan ganjil maka akan menghasilkan bilangan ganjil. Oke, selanjutnya kita masuk yang keempat, yaitu operasi pengurangan bilangan genap dengan bilangan ganjil. Bagaimana hasilnya ya? Kita coba lihat. Bilangan 1 genap kita ambil 12, bilangan 2 ganjil kita ambil 5, bilangan 1 kurang bilangan 2 berarti 12 kurang 5 menghasilkan menghasilkan 7. 7 ternyata merupakan bilangan ganjil. Oke adik-adik, selanjutnya kita coba lagi ambil bilangan 1 genap 14, bilangan 2 ganjil 11, bilangan 1 kurang bilangan 2, maka 14 kurang 11 menghasilkan 3. 3 merupakan bilangan ganjil, sehingga
kita bisa tarik kesimpulan lagi bahwa jika bilangan genap dikurang dengan bilangan ganjil, maka menghasilkan bilangan ganjil. Kita masuk yang kelima. Operasi penjumlahan bilangan ganjil dengan bilangan ganjil. Nah, ini akan menghasilkan apa? Apakah bilangan ganjil tetap bilangan ganjil atau bilangan genap? Kita lihat ya adik-adik. Bilangan 1 ganjil, kita ambil 3. Bilangan 2 ganjil, kita ambil 5. Bilangan 1 tambah bilangan 2. Oke, berarti 3 tambah 5 menghasilkan 8. 8 ternyata merupakan bilangan genap. Oke, kita ambil lagi bilangan 1 ganjil, kita ambil 13. Bilangan 2 ganjil, kita ambil 7. Bilangan 1 tambah bilangan 2, berarti 13 tambah 7 menghasilkan 20 ya. Ternyata juga merupakan bilangan ganjil. Maka dapat disimpulkan bahwa bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil sama dengan bilangan genap. Yang terakhir kita masuk di operasi pengurangan bilangan ganjil dengan bilangan ganjil. Kita ambil bilangan 1 ganjil 9, bilangan 2 ganjil 3. Bilangan 1 kurang bilangan 2 berarti 9 kurang 3 menghasilkan 6. Dan 6 ternyata merupakan bilangan genap. Selanjutnya kita ambil lagi misalnya bilangan 1 ganjil 15, bilangan 2 ganjil 5. Oke, bilangan 1 kurang bilangan 2 berarti 15 kurang 5 menghasilkan berapa adik-adik? Oke, menghasilkan 10. Dan ternyata 10 juga merupakan bilangan genap. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa jika bilangan ganjil dikurang bilangan ganjil itu sama dengan bilangan genap. Nah, adik-adik hebat, semoga dapat dimengerti ya penjelasan dari Bapak. Jangan lupa ya, di akhir video ini ada soal latihan yang Bapak berikan, dikerjakan ya. Tetap semangat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih adik-adik hebat telah ikut belajar bareng Pak Syam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.